Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Melihat bahwa Lang Tian dan Ding Yue sama-sama memiliki apa yang ingin mereka lakukan dan bekerja keras, Xiao Yan sangat senang untuk mereka. Kultivasi bukan satu-satunya cara, tetapi menemukan jalan yang benar untuk mereka adalah yang terbaik. Segera, Ding Yue membawa Xiao Yan untuk melihat hasil penelitiannya, dan Dewa Void Hao Ding Yue semuanya telah mengubahnya dan dapat dikendalikan oleh alam dewa kuno. Meskipun saya telah mengambil beberapa hal yang terlalu kosong, masih banyak, dan apakah itu bahan atau metode pembuatannya, tidak mungkin untuk dipelajari. Ding Yue menunjukkan ekspresi kasihan, meskipun dia telah merebut beberapa teknologi inti darinya, Sensi tidak memilikinya. Bahkan jika Ding Yue merekrut sekelompok orang yang tertarik dengan teknologi Ming He untuk berinvestasi di dalamnya, masih butuh banyak waktu untuk membuat terobosan. Ketika saya memiliki kesempatan, saya akan melihat apakah saya bisa menangkap Void Foundry, dan saya akan mengirimkannya kepada Anda ketika saatnya tiba. Xiao Yan berkata sambil tersenyum, meskipun dia tidak berpikir untuk mengandalkan teknologi Ming He ini. Namun, Taiksu dapat memanfaatkan ini untuk menyerang, dan itu harus memiliki peran yang diinginkan, tidak ada keraguan bahwa ia belum menguasai teknologi intinya. Xiao Yan memberitahu Ding Yue apa yang dia lihat bahwa Xiao Yan mengintegrasikan teknologi Ming He ke dalam Warcraft dan mengubahnya untuk memperjuangkannya, yang juga luar biasa. Dan dalam pertempuran ini, itu terlalu kosong dan sepertinya melakukan eksperimen lain. Mereka tampaknya sedang mengolah dan memadukan garis keturunan berbagai binatang iblis, mencoba menciptakan fusi binatang iblis yang lebih kuat. Mungkin tidak ada pasokan seperti itu di Taiksu, jadi mereka membiarkan mereka menggunakannya, dan mereka datang ke sistem dewa untuk melakukan penelitian, tetapi sesuatu terjadi kemudian. Jadi apakah itu berhasil atau tidak, Xiao Yan tidak tahu, tetapi dalam proses pemusnahan, sebagian besar benda yang terbang keluar dari bintang-bintang itu adalah binatang iblis yang telah diubah oleh Taiksu. Ketika dia mengatakan ini, Ding Yue tiba-tiba bersemangat. Ikuti aku. Ini adalah rahasia terbesarku, dan kamu harus merahasiakannya untukku. Ding Yue berkata dan memimpin Xiao Yan untuk terbang ke salah satu dari banyak puncak baja. Ada sebuah gua di sini. Setelah memasukinya, itu langsung menuju ke bagian dalam puncak gunung. Setelah beberapa saat kegelapan, tiba-tiba terbuka di depannya, dan gelombang panas meledak di sini, dan suara emas dan besi bertabrakan datang darinya. Pemandangan yang muncul di depan mata Xiao Yan membuatnya merasa bahwa dia telah meremehkan bola hitam yang ditempatkan dengan rapi di dinding di sekitar Ding Yue. Xiao Yan menyadari bahwa ini adalah bentuk dari armor Dewa Void setelah melepaskan diri dari tuan rumah. Dan sejauh mata memandang, jumlah baju besi sudah puluhan ribu, yang semuanya adalah armor Dewa Void yang telah diubah olehku. Tetapi itu sudah cukup bagi kami prajurit Sensi untuk dipakai. Jadi saya mengubah namanya, lagi pula, itu dibangun di Dewa Lama. Itu sebabnya aku memanggilnya Armor of the Old Gods. Xiao Yan datang ke samping dan mengulurkan tangannya, menyentuh jarinya ke arah bola hitam. Ketika dia menyentuhnya, bola hitam itu dengan cepat naik seperti cairan, dengan cepat menyelimuti tubuh anti-inflamasinya, dan setelah beberapa saat, satu set baju besi yang sangat pas mengembun di tubuhnya. Peran baju besi melampaui kata-kata. Untuk yang benar-benar kuat, itu mungkin tidak banyak berguna. Namun, dalam perang besar, mengenakan baju besi sama saja dengan perlindungan dan perlindungan berat multi-sense, yang secara efektif dapat mengurangi korban. Warna baju besi di tubuh Xiao Yan tidak lagi hitam seperti armor Dewa Void, tetapi berubah menjadi warna pisang emas dan perak, yang terlihat lebih kuat dan indah, dan kemudian hati Xiao Yan tergerak. Armor di tubuhnya terbuat dari kaca dan berubah menjadi bola hitam. Ikutlah denganku, ruang bawah tanah di sini sangat besar, seperti labirin, lapis demi lapis, dan ada sosok yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Untuk alasan ini, melemparkan baju besi dewa yang lebih kuno, Ding Yue memimpin Xiao Yan terus-menerus, turun ke sekeliling, semakin gelap dan gelap, sampai dia sampai di dasar-dasar, keduanya melayang di depan sepotong kegelapan. Ding Yue segera mengeluarkan suara keras, ledakan, dan kemudian raungan datang darinya. Dalam kegelapan, sesuatu yang besar sepertinya bergerak perlahan. Dalam kegelapan, sebuah benda logam perlahan melonjak keluar dari kegelapan, dan butuh beberapa saat sebelum bisa terlihat sepenuhnya. Itu adalah kepala naga
kepala naga yang terbuat dari logam, dan kegelapan menghilang dengan cepat, mengungkapkan keseluruhan gambar. Ini bukan kepala naga biasa, penampilannya seperti peradangan non-naga burung kutilang naga. Alasan mengapa pupil sedikit menyusut setelah melihatnya adalah penampilan seluruh master tangan naga. Itu tidak asing, tetapi itu milik master tubuh sejati sayap naga Jiwyin. Meskipun 9 yin jauh lebih kecil dari Dragon Wing True Body Lord, itu masih terlihat sangat mengejutkan. Bagaimana terlihat seperti Ding Yue mengangkat kepalanya dengan main-main, menunggu apresiasi anti-inflamasi. Sudah berapa kali Anda mengundang Long Yi untuk datang? Dan sungguh luar biasa bahwa Anda telah meniru tubuh aslinya, dan Xiao Yan tidak ragu untuk memujinya. Kemampuan Ding Yue sangat kuat, dan dia bisa mendapatkan intinya, dan dia mungkin tidak bisa mengejar Taixu setelah teknologi. Tentu saja, apa yang dilihat Xiao Yan sekarang terlalu kosong, dan mungkin bukan semuanya. Lagi pula, hanya barisan depan yang datang kali ini, dan tujuannya adalah untuk mengetahui bahwa membunuh Xiao Yan untuk Tuhan juga ada dalam rencana, dan bahkan jika itu tidak bisa dibunuh, mungkin terlalu kabur untuk membunuh Xiao Yan dalam rencana. Namun, Suzu mungkin tidak berpikir bahwa dia akan kehilangan boneka Yuan Shen dan jiwa yang terbelah, tetapi dia memiliki caranya. Jika dia tidak memiliki jiwa, itu tidak berguna, dan dia tidak bisa mengendarainya. Xiao Yan memandang Zhu Jiuying, yang terkunci dalam logam, dan mengatakan keraguannya, "Xiao Shao, ini tidak didorong sendiri, dia adalah baju besi yang saya tempa untuk sayap naga. Untuk tujuan ini, saya telah melebur armor Dewa Void yang rusak yang tak terhitung jumlahnya, tetapi sekarang itu tidak cukup, itu tidak sepenuhnya dilempar, dan setelah sayap naga dikenakan, bahkan jika itu berubah menjadi pelindung tubuh asli, itu dapat menutupi tubuhnya yang besar." Ding Yue berkata perlahan. Xiao Yan mengangkat alisnya sedikit. Ini adalah baju besi yang dibuat untuk sayap naga saja, tetapi Xiao Yan, baju besi mati yang tidak dia duga memiliki banyak hal yang harus diubah. Ketika saatnya tiba, itu akan mampu membuat kekuatan tempur sayap naga semakin kuat. Lumayan. Bagaimana dengan Xiao Yan? Saya mengangguk dan menghargai. Ding Yue sedikit tertegun, menunjukkan kepahitan, dan tersenyum dengan kekuatan Xiao Shao. Sekarang bahan yang saya miliki di tangan saya hanya didasarkan pada Void God Armor, dan saya tidak dapat menembus kekuatan ekstrimnya. Jadi hanya bercanda, saya memiliki sepotong baju besi di sini, yang seharusnya berada di atas armor Dewa Void, untuk melihat apakah saya bisa memberi Anda beberapa hal yang cerah. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, hatinya segera bergerak, dan baju besi batu yang dilemparkan oleh 8 institut mengembun. Armor magnetik dibuat sesuai dengan kebutuhannya, dan kekuatannya tidak diragukan lagi, tidak biasa. Armor Dewa Void dapat dibandingkan. Hanya saja sekarang Xiao Yan memiliki tubuh dewa primordial, dia jarang menggunakan baju besi magnetik, jadi lebih baik memberikan baju besi magnet kepada Ding Yue terlebih dahulu dan biarkan dia melihat bagaimana pelemparannya. Melihat baju besi di tubuh Xiao Yan, mata Ding Yue tiba-tiba meledak dengan cahaya keemasan yang kuat. Baju besi mati itu sangat indah, dan bahannya tidak mengejutkan, tampaknya itu adalah bahan yang lebih baik daripada kejutan, dan setiap baris di atasnya adalah satu set baju besi yang sangat sempurna. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak, dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.